Oke, baik, teman-teman, kita masuk ke fitur selanjutnya ya. Di sini ada menu broadcast, teman-teman. Jadi kita akan demonstrasikan ya bagaimana cara penggunaannya. Jadi kita masuk ke menu broadcast di sini. Nah, ini sebelumnya nggak ada broadcast gitu ya. Terus create broadcast, teman-teman. Create broadcast. Nah, di sini yang pertama kita pilih broadcast tipenya dulu. Nah, teman-teman kalau mau buat broadcast itu untuk apa tipenya? Nah, di sini sudah disediakan ada beberapa ya. Di sini ada untuk promosi kah, untuk informasi general, mungkin ada perubahan paket atau apapun itu gitu ya. Kemudian ada informasi gangguan gitu ya, kalau ada gangguan, terus juga ada jadwal pemeliharaan, atau misalkan ada event, misalkan teman-teman bikin acara di mana, di tempat apa gitu ya, atau misalkan bikin ya sesuatu yang mungkin bisa mengundang untuk customer teman-teman gitu ya, ini juga bisa dibuat di sini teman-teman ya. Atau misalkan teman-teman punya produk baru atau apa gitu ya, juga bisa diinformasikan melalui broadcast ini ya teman-teman. Ini kita contoh, misalkan jadwal pemeliharaan saya pilih di sini, kemudian branchnya atau cabangnya teman-teman jangan lupa dipilih gitu ya. Kita pilih karena kalau misalkan nggak pilih cabang nanti nggak akan mengirim notifikasi gitu ya. Jadi kita pilih dulu cabangnya, misalkan yang udah ada datanya ya, Jakarta Timur Demo, ini udah ada datanya. Nah, ini teman-teman, ini ketika kita pilih cabang, semua customer yang ada di cabang tersebut akan masuk ke dalam list receiver di sini, list penerima pesannya nanti gitu ya, pesan broadcastnya. Jadi di sini total ada 23. Nanti saya kasih lihat nih perbedaan selanjutnya di sini di area teman-teman. Kalau misalkan kita cukup memilih ini saja teman-teman, terus kemudian kita isi pesannya gitu ya. Nah, ini akan mengirimkan notifikasi ke 23 orang ini teman-teman yang ada di list ini ya. Jadi nanti tergantung teman-teman punya customer ada berapa di setiap areanya atau di setiap branchnya gitu ya. Nah, ketika kita sudah memilih broadcast tipe, ada kemudian kita juga pilih branchnya di sini. Ini kemudian kita mengisikan message di tipenya di sini. Nah, jangan lupa title-nya di sini informasi maintenance misalkan ya. Nah, ini ketika yang bintang-bintang ini wajib diisi ya teman-teman. Jadi yang nomor satu yang atas branchnya, kemudian title sama message diisi gitu ya. Ini udah cukup untuk melakukan broadcast teman-teman. Tapi ini broadcastnya secara keseluruhan ke satu branch gitu atau satu wilayah gitu ya yang kita miliki. Nah, kemudian kita pengen bagi nih per wilayah gitu ya, atau misalkan kita punya barang atau server OLT misalkan eh, ada 8 pon misalkan, tapi kita pengen broadcastnya ke salah satunya aja gitu misalkan salah satunya itu misalkan kita bisa kasih nama area ya, penamaan area yang sebelumnya sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah, di sini areanya di sini kan all ya teman-teman, di sini ada 23. Kalau misalkan kita pilih cuman kelapa dua wetan, nah teman-teman cuman 14 dari tadi 23 gitu ya. Kalau misalkan per areanya cuman 14 doang teman-teman. Kalau misalkan kita pilih area Cibubur, nah ini cuman 7. Kalau misalkan kita pilih area Arundina itu cuma satu. Jadi customer itu berdasarkan nanti areanya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau broadcast ke Cibubur doang misalkan, ya udah dia akan mengirimkan broadcast ini ke 7 orang saja ya teman-teman. Jadi enggak keseluruhan gitu ke 23 tadi, enggak, karena kan kita pilih spesifik areanya gitu ya. Kalau misalkan kita kosongkan areanya, nah itu baru nanti akan mengirimkan ke tadi yang 23 tadi ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ini yang selanjutnya selain title ini ada image. Jadi teman-teman bisa upload gambar teman-teman di sini. Jadi teman-teman bisa upload gambarnya di sini, nanti gambarnya itu akan terkirim ke customer gitu ya. Isi broadcastnya nanti nggak cuman message ini gitu ya, tapi juga gambarnya nanti bisa terkirim ke customer teman-teman gitu ya. Kemudian yang terakhir yang di sini ada schedule teman-teman. Kalau misalkan kita mau bikin jadwal maintenance bulanan, misalkan setiap tanggal 1 misalkan gitu ya. Nah, kita tak khawatir lupa nih untuk bikin broadcastnya, sedangkan setiap tanggal 1 kita ada maintenance misalkan. Nah, kita tinggal jadwalkan saja di sini teman-teman. Nanti pesan ini nanti akan dikirimkan misalkan tanggal 30-nya gitu ya, di jam 10 malam gitu. Nah, misalkan
di tanggal 30 di jam 10 malam nanti akan nge-broadcast nih, akan ngasih informasi bahwa tanggal 1 misalkan akan ada maintenance terjadwal misalkan gitu ya. Jadi biar teman-teman lupa nggak lupa, nanti bisa dijadwalkan pembuatan broadcastnya gitu ya. Ketika sudah di tanggal 30 di jam 22:05, broadcast ini akan otomatis terkirim ke seluruh customer yang ada di list ini teman-teman, di receiver ini teman-teman ya. Jadi nanti pembuatan kalau mau buat broadcast gitu ya, kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mungkin lanjut ke fitur selanjutnya. Untuk fitur broadcast saya rasa sudah cukup jelas ya. Terima kasih teman-teman.